Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Akram Muhlis, NIDN 0021039102. Saya merupakan dosen program studi pendidikan teknologi pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Sebagai dosen, saya aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, mengikuti kegiatan pengajaran, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Teknik Hidroponik. Identitas mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 2 SKS yang dalam pelaksanaannya ini dilaksanakan pada semester keempat. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa tentang teknik hidroponik secara menyeluruh yang meliputi konsepsi hidroponik, greenhouse, industri tanaman, budidaya hidroponik, sistem hidroponik, media tanam untuk sistem hidroponik, larutan nutrisi untuk budidaya hidroponik, rekayasa lingkungan mikro, panen dan pengemasan, rancangan dan konstruksi greenhouse, serta mengendalikan lingkungan tanaman. Mata kuliah ini dilengkapi dengan beberapa proyek yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa baik secara berkelompok dan perseorangan, yang bertujuan untuk mengasah keterampilan, pemahaman, dan daya analisis terhadap permasalahan dalam lingkup teknik hidroponik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ialah kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsepsi dan prinsip-prinsip budidaya hidroponik, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem-sistem dalam budidaya hidroponik beserta aspek-aspek pendukungnya, mampu menganalisis faktor pengendalian lingkungan tanaman untuk budidaya hidroponik, serta mahasiswa mampu membuat instalasi untuk budidaya hidroponik. Materi yang akan dipelajari selama 14 kali pertemuan, yang pertama itu tentang konsepsi greenhouse dan industri tanaman. Kemudian yang kedua itu adalah budidaya hidroponik, ketiga sistem hidroponik, keempat media tanam untuk sistem hidroponik, yang kelima adalah larutan nutrisi untuk budidaya hidroponik, yang keenam pembuatan larutan stok nutrisi, kemudian yang ketujuh adalah pembuatan hidroponik weak system dan penanaman, kemudian kedelapan rekayasa lingkungan mikro, kesembilan panen dan pengemasan, kesepuluh rancangan greenhouse, yang ke-11 konstruksi greenhouse, kemudian pengendalian lingkungan tanaman, serta pembuatan instalasi hidroponik. Mode perkuliahan dilakukan secara blended dengan porsi minimal 70% luring dan 30% daring sesuai aturan Rektor Universitas Negeri Makassar. Dalam metode pembelajaran yang diterapkan adalah yang pertama ceramah, yang kedua diskusi atau tanya jawab, kemudian yang ketiga adalah project based learning. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara objektif dan transparan dengan porsi penilaian sebagai berikut. Yang pertama, syarat jumlah kehadiran saat perkuliahan harus lebih besar atau sama dengan 80%. Kemudian tugas dan kuis sebesar 20%. Kemudian ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dan proyek 50%. Di mana dalam kegiatan proyek ini bentuknya adalah mahasiswa membuat sebuah instalasi hidroponik dan melakukan budidaya tanaman sayuran. Demikian deskripsi singkat mata kuliah yang akan saya bawakan. Berikutnya, mari kita simak
video proses pengajaran yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semua ya? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Nah, kalau sudah makan berarti harusnya semuanya ini sudah bersemangat untuk kembali mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan perkuliahan kembali mata kuliah teknik hidroponik. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, berdoa dulu. Seperti biasanya ketinya siapa? Fauzi ya ketinya ya. Ya, Pak. Si ketinya bisa pimpin doa bersama-sama. Silakan Fauzi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Fauzi. Ini saya lihat juga kursinya penuh, artinya semua hadir ya. Ya, alhamdulillah ini kelas yang rajin dan juga anak-anaknya sepertinya sehat semua. Ya. Kalau hadir semua kan berarti sehat semua toh? Ya, kalau kita mau belajar memang itu harus sehat. Kalau tidak sehat, bagaimana caranya kita mau belajar? Kalau kita tidak belajar ya bagaimana caranya kita mau pintar ya? Nah, kira-kira seperti itulah hubungannya antara kesehatan sampai kecerdasan, kira-kira seperti itu. Nah, baik. Di pertemuan kedua ini kita itu akan mencoba membahas salah satu materi pada mata kuliah teknik hidroponik, yaitu mengenai konsepsi tentang hidroponik, greenhouse dan industri tanaman. Nah, pada perkuliahan sebelumnya ini kan kita sudah, kalian ini kan sudah semester 4 ya. Di perkuliahan sebelumnya itu kan kita sudah belajar banyaklah tentang tanaman. Bahkan mungkin dari kalian semua sudah tahu lah bagaimana cara budidaya yang konvensional ya. Nah, masih ingat kan kalau di mata kuliah budidaya tanaman, kalau kita mau menanam berarti kita harus butuh yang secara konvensional, berarti kita butuh tanah, kita butuh lahan yang luas. Masih ingat? Ya. Bahkan kalau kita mau menanam ya kita harus yang minimal harus bisa punya lahan untuk menyemai dulu lah, kira seperti itu. Nah, kita akan lihat nih untuk hidroponik, bagaimana sih, apa sih hal yang berbeda dari hidroponik ini dibandingkan budidaya secara konvensional. Pertama itu adalah mahasiswa mampu menguraikan konsepsi hidroponik dan keseimbangan kebutuhan tanaman. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi greenhouse untuk mendukung budidaya hidroponik. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguraikan konsepsi industri tanaman. Nah, kita masih dulu tentang konsepsi hidroponik ya. Apa yang saudara-saudara sekalian tahu nih tentang hidroponik? Kalau dari kata-katanya dulu nih, kan ini kalau kita lihat katanya ada hidroponik. Nah, ada yang bisa berikan sedikit gambaran tentang hidroponik ini? Dari dua kata itu saja dulu, hidro dan ponik. Ada satu kata yang familiar bagi kalian. Coba, apa? Ada yang bisa? Hidro yang berarti air, Pak. Oke, apa? Silakan. Hidro yang berarti air, Pak. Oke. Siapa lagi namanya? Farid. Oke, Farid. Farid menjawab hidro itu berkaitan dengan air ya. Oke. Nah, berarti dari sini konsep ini kita sudah tangkap nih. Berarti kalau nanti hidroponik ada nih kaitannya dengan air ya. Makanya kalau kita lihat gambarnya, ada tanaman, kemudian ada airnya. Nah, berarti kemungkinan nanti ini akan banyak berbicara tentang air ya. Nah, sehingga secara garis besar kalau kita melihat bahwa hidroponik itu adalah
cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Ya. Di semester 1 kita sudah belajar tentang budidaya. Tapi budidayanya masih konvensional. Kita masih mengutamakan tanah sebagai media untuk menanam. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membuat sebuah yang berbeda, yaitu bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Ya. Di sini dikatakan tanaman tidak ditanam dalam tanah, melainkan dalam media tanam yang diberikan larutan nutrisi yang berisi seluruh unsur yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Ya. Jadi kata kuncinya adalah tidak pakai tanah, tetapi ada media lain yang menggantikan tanah. Kalau kita mengambil kata hidronya saja adalah air dan kita berpikir bahwa tanah menanam hanya menggunakan air, maka kita akan kaji lagi. Apakah bisa tumbuhan hidup hanya dengan air? Bisa enggak kira-kira? Tidak. Menurut Husnul kemungkinan tidak. Ya. Kita analogikan saja lah ke manusia. Manusia butuh minum, butuh air kan? Terus selain butuh air butuh apa lagi? Makan. Artinya kalau manusia cuma mengandalkan air, ia bisa mungkin hidup beberapa hari, tetapi lama kelamaan dia tidak akan hidup. Kenapa? Karena dia kurang nutrisi. Jadi tubuh kita pun butuh nutrisi. Begitu juga tanaman. Tanaman juga adalah makhluk hidup. Tanaman juga butuh nutrisi. Nah, sehingga bagaimana caranya kita memberikan nutrisi ke tanaman tanpa melalui tanah, yaitu dengan memanfaatkan air. Ya. Jadi air ini akan menjadi media untuk menyalurkan nutrisi. Ya, makanya di sini dikatakan media tanam yang diberi larutan nutrisi. Nah, jadi kalau ada yang bilang hidroponik berarti nanti akan ada larutan nutrisi. Tidak mungkin hidroponik tanpa larutan nutrisi. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa hidroponik ya yang penting ada air. Padahal tidak, harus ada larutan nutrisi yang berisi seluruh unsur. Nah, kemudian kita lihat lagi. Oh, kalau ada larutan nutrisi, kadang ada kodam orang itu makan dan makanan dia selalu makan, tetapi sepertinya dia tidak sehat. Artinya apa? Nutrisinya tidak tercukupi. Begitu juga tanaman. Setelah kita berikan dia larutan nutrisi, kita harus memastikan bahwa larutan nutrisi ini bisa mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, makanya dalam hidroponik larutan nutrien atau larutan nutrisi itu adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan hidroponik. Ya. Nah, berbagai sistem hidroponik secara prinsip menyediakan dan mengalirkan larutan mineral sebagai nutrien bagi tanaman. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir ya terserahlah larutannya, terserah nanti yang penting ada air, tapi tidak seperti itu ya. Dia harus bisa menyediakan dan mengalirkan. Ya. Kita harus membuat sebuah konsep di mana konsepnya itu adalah larutannya itu bisa terkena ke tanamannya, teralirkan ke tanamannya. Kemudian yang kedua, menjaga kepekatan larutan dan derajat keasamannya. Nah, apa maksudnya ini? Kenapa kita harus menjaga kepekatan atau konsentrasi? Itu nanti lari kemana? Mengarah kemana ini maksud dari menjaga kepekatan dan konsentrasi? Konsentrasi larutan. Ada yang tahu konsentrasi itu larutan menunjukkan apa? Banyaknya apa ini? Banyaknya nutrisi. Banyaknya nutrisi yang siapa namanya? Nasrullah. Nasrullah. Banyaknya nutrisi apa kalau kita berkaitan dengan kepekatan dan konsentrasi larutan? Berarti banyaknya nutrisi yang terlarut Di dalam air. di dalam air. Nah, jadi kalau di sini dikatakan menjaga kepekatan, berarti kita menjaga banyaknya nutrisi yang larut di dalam air. Kalau kita menjaga
banyaknya nutrisi yang larut dalam air, berarti kita menjaga kebutuhan nutrisi si tanaman, gitu ya. Nah, di sini juga saya sudah mulai menunjukkan bahwa yang larut di dalam air, artinya kalau nutrisinya juga tidak larut, berguna atau tidak? Tidak. Ya. Jadi dia diupayakan larut dalam air, ya. Makanya kalau nutrisinya tidak larut, ya bagaimana dia mau masuk ke dalam tanaman? Sedangkan nutrisi masuk lewat siapa? Bantuan siapa? Air. Kalau dia tidak larut, ya tidak bisa dia jalan sendiri masuk ke akar, ya. Kemudian yang ketiga, perlu formula larutan nutrien yang sangat tepat untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Ya, ini semuanya sebenarnya saling berkaitan, ya, berkaitan tentang bagaimana mencukupi kebutuhan si tanaman melalui larutan yang kita sebutnya adalah larutan nutrisi, ya, atau di sini disebutnya larutan nutrien. Oke, nah masih ingat kan pelajaran di mata kuliah lainnya di budidaya bahwa di dalam nutrisi tanaman itu ada yang disebut dengan unsur makro dan ada unsur mikro. Kalau makro itu artinya apa? Makro, mikro. Kalau makro artinya besar atau banyak. Nah, biasanya unsur makro itu memang diperlukan dalam jumlah besar, ya. N, P, K, C, A, M, G, S. Nah, kalau yang adik-adik pernah ke sawah melihat orang berkebun, kan paling banyak dia pakai itu adalah NPK. Ya, karena memang kenapa paling banyak dipakai? Karena memang kebutuhan jumlahnya besar, ya. N dan P dan K ini, ya. Kemudian ada juga unsur mikro, diperlukan dalam jumlah kecil dibandingkan dengan unsur makro, ya. Nah, jadi walaupun dia dikatakan unsur mikro, bukan berarti ini kan hanya mikro, tidak usah kita pikirkan karena dia hanya butuhnya kecil. Ya. Tetapi dalam konsep budidaya tanaman, kita tidak makro dan mikro itu bukan berarti ini yang utama dan yang mikro itu tidak utama. Ya. Makro dan mikro adalah konsep dengan maksud bahwa jumlah yang dibutuhkan besar, bukan yang paling utama, tapi jumlah yang dibutuhkan besar. Begitu juga mikro. Mikro bukan menunjukkan bahwa dia akan diabaikan, tetapi memang kebutuhannya kecil. Tetapi, ya, setiap unsur ini memiliki fungsinya masing-masing. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan tanaman akan menderita kalau keberadaan salah satunya tidak terpenuhi. Nah, walaupun dia kecil, tapi kalau tidak ada ya berarti tidak memenuhi kebutuhan si tanaman. Jadi kita upayakan ini. Ini ada. Ini ada. Nah, bagaimana mengadakan ini di dalam air? Kalau kita ambil air murni dari sumber mata air atau air sumur, keberadaan unsur-unsur ini belum tentu ada di air, ya. Apalagi kalau dia adalah air murni, belum tentu ada di air. Nah, bagaimana caranya dalam sistem hidroponik ini kita bisa memunculkan ini? Maka kita harus menambahkannya dalam sebuah larutan. Ya, jadi kita tambahkan di dalam sebuah larutan itu. Makanya di dalam pasaran ini unsur-unsur ini akan dibuat dalam kemasan padatan, kemudian nanti dilarutkan di dalam air. Nah, kemudian di dalam larutan ini nanti akan terbagi menjadi dua kemasan yang disebut dengan larutan A dan B. Nah, makanya kita kenalnya apa larutan kalau hidroponik? A, B, mix, karena ada larutan A dan larutan B. Nah, larutan A dan larutan B ini adalah sebuah istilah yang dia akhirnya harus ada yang tidak boleh bertemu bersama-sama dalam kondisi atau konsentrasi tinggi. Nah, jadi ada unsur di larutan A, kemudian ada unsur di larutan B yang dia tidak boleh ketemu ketika konsentrasinya tinggi. Apa yang terjadi seandainya dia bertemu? Kalau dia bertemu maka kemungkinan akan terjadi endapan. Nah, kalau mengendap berarti larut atau tidak kalau dia mengendap? Tidak. Nah, konsepnya tadi kalau tidak larut bagaimana?
Oke, kalau tidak larut dia akan tidak bisa masuk ke tanaman. Karena tanaman menyerap nutrisinya melalui akar dengan bantuan transportasi si air. Begitu, ya. Nah, saat diperlukan, kedua bahan tersebut dilarutkan dalam sejumlah air untuk kemudian dialirkan dalam sistem irigasi. Nah, ada lagi satu baru nih. Dalam sistem hidroponik itu kita punya sistem irigasi. Ya. Kenapa perlu ada sistem irigasi? Karena air ini atau larutan nutrisi ini itu harus menuju ke daerah perakaran. Air tidak mungkin otomatis ke sana kalau kita tidak setting bahwa airnya itu bisa mengalir ke daerah perakaran dengan otomatis. Tidak. Air tidak punya kaki, jadi kita yang punya otak untuk membuat air ini dapat tersalurkan ke akar. Makanya disebutnya sistem irigasi. Cuman sistem irigasinya pada sistem hidroponik itu adalah sistem sirkulasi. Ya, jadi nanti kita akan membuat sistem irigasi yang sirkulasi, di mana larutan ini akan berpindah atau mengalir sepanjang tanaman ini. Jadi semua tersalurkan secara merata, ya, sehingga persediaan untuk keperluan dan jangka waktu pendek tanaman itu akan selalu tersedia, ya. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ya, saya akan membagi ke dalam 3 kelompok. Nah, di mana dalam 3 kelompok ini kita masing-masing kelompok itu akan saya beri tugas untuk mengidentifikasi metode hidroponik. Jadi ada gambar saya berikan, kemudian nanti setiap kelompok mengidentifikasi ini sistem hidroponik apa, kemudian kalian mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik, silakan dibagi kelompoknya. Oke, kita bagi kelompok dulu. Berapa orang? 10 nih? Iya. Nanti satu di sini, satu di tengah, satu di sana. Gimana nih? Bagi nih, ceweknya 3. Iya. Oh, di tengah juga. Nah, jadi ini ada lembar kerja yang akan saya berikan di masing-masing kelompok. Di sini kalian bertugas untuk mengidentifikasi. Jadi kalian tulis di situ nanti apa jenis hidroponiknya, sistem hidroponiknya, kemudian diskusikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hidroponik. Dan silakan diskusikan apa nama sistem hidroponiknya, kemudian identifikasi kelebihan dan kekurangannya. Ini apa Pak? Kenapa bisa nonton aeropon? Karena ada bagian kalau saya Oh gitu, karena ada tulisannya ya. Coba ini ada tulisan. Coba bertiga. Kalau ini apa? kalau ini Pak yang Itu terus siapa? Sepertinya ada yang kurang. Bukan ini. Coba lihat lagi sistem irigasinya. Oh, ya, ya, dia menggunakan sistem tetes. Tadi agak berbeda, ya kan? Substrat. Dia tetes, tetapi tetap dibuat bersirkulasi. Ya,
Coba lihat antara ini dengan ini perbedaannya apa? Nah, selanjutnya saya mau setiap kelompok itu memaparkan apa yang hasil didiskusikan, utamanya mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem yang telah kalian identifikasi. Nah, mungkin dari kelompok satu dulu. Siapa yang mau sampaikan? Saya. Oke, silakan Farid sampaikan. Yang lain mohon bantuannya untuk disimak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Berdasarkan gambar yang telah tertara di sini, nama sistem irigasi adalah aeroponik, Pak. Oke, sistem aeroponik. Nah, kelebihannya Farid? Sendiri, tanaman lebih mudah dipanen. Yang kedua, perawatan mudah dan efisien, lebih hemat air dan pupuk, dan kualitas hasil tanam yang bagus. Adapun kekurangan pada sistem aeroponik ini adalah memerlukan biaya yang lumayan tinggi dan masih bergantung pada listrik, Pak. Oke, terima kasih. Kita sampaikan kepada kelompok satu. Kita beri aplaus untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok. Oke, baik. Selanjutnya kita akan setelah kita diskusi, kita mau quiz untuk melihat seberapa paham atau seberapa mengerti adik-adik sekalian tentang materi yang telah saya berikan. Mungkin kita atur kembali kursinya. Nah, jadi kita akan quiz hari ini. Jadi untuk quiznya, silakan join masuk ke aplikasi Quizizz atau ke web Quizizz seperti yang tertera di atas. Di sini juga ada barcode-nya kalau mau barcode, tapi nggak tahu ya bisa nggak di barcode. Ya, silakan masuk kemudian. Oke, lima teratas ada Rizaldi, Farid, Anissa, Hadi, dan Nasrullah. Kita lihat peringkat satu adalah Rizaldi. Oke, Ini umroh budgetnya. yang terbaik. Nah, dari sini dari materi yang saya berikan tadi, ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam sistem hidroponik ini bukan hanya satu parameter yang harus kita perhatikan, tetapi ada beberapa macam parameter yang penting diperhatikan dalam membuat budidaya sistem hidroponik. Nah, selanjutnya untuk tugasnya itu nanti kalian akan saya berikan melalui akses LMS yang oke. Silakan buka LMS-nya. Di dalam itu akan tertera beberapa tugas yang akan kalian. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, mungkin kita akan tutup dengan doa. Tadi kita buka dengan doa, maka yang akhir pula kita tutup dengan doa. Tadi yang pimpin adalah ketua tingkatnya. Mungkin bisa yang lainnya? Yang tadi peringkat satu ya. Nah, silakan yang tadi peringkat satu. Rizaldi, silakan pimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.